Halo semua, kami dari kelompok 9. Kami akan mempresentasikan tentang peran hukum persaingan usaha terhadap persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Berikut adalah anggota kelompok kami. Halo, saya Laila Noviani dengan NIM 3 digit terakhir 066. Halo, saya Clara Sabrina Aurelia dengan NIM 3 digit di belakang 059. Saya Ahmad Ransya Lubis dengan NIM 3 digit terakhir 083. Halo, nama saya Kayla Davanya Putri Dermawan dengan 3 digit NIM di belakang 099. Pengertian hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Menurut Aris Siswanto, hukum persaingan usaha adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan. Sedangkan, menurut Hermansyah, hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh. Hukum persaingan usaha mulai banyak dibicarakan seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Undang-undang ini berisikan tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang ini disahkan tanggal 5 Maret 1999, tetapi baru efektif berlaku 1 tahun kemudian. Tujuan hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha di Indonesia dirumuskan dengan tujuan sebagian berikut. Yang pertama, mendorong perkembangan dan kemajuan perekonomian Indonesia dengan menjamin ketersediaan sumber infrastruktur dan sarana-prasarana dasar dalam negeri yang memadai. Yang kedua, untuk memberikan level playing field bagi semua pemilik bisnis dengan memastikan adanya prosedur hukum yang berlaku untuk setiap bisnis. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia dengan memastikan peningkatan investasi asing langsung di Indonesia. Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia mencoba untuk memastikan bahwa perusahaan asing mengikuti tingkat resiko minimum sejauh menyangkut investasi. Hukum persaingan usaha di Indonesia terutama ditunjukkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan dan perkembangan di sini dimaksudkan untuk dirangsang dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan ekonomi, baik di pasar domestik maupun di pasar luar negeri. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai langkah, antara lain liberalisasi, koordinasi, proteksi, dan perpajakan. Oleh karena itu, hukum persaingan usaha di Indonesia mendorong pemerintah dan pelaku swasta terkait untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendekatan hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha di Indonesia dirancang untuk menghilangkan persaingan usaha tidak sehat, melindungi hak kekayaan intelektual, memastikan persaingan yang wajar, mendorong pembangunan berkelanjutan, dan untuk meningkatkan keselamatan pekerja. Ada dua pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan per se ilegal. Per se ilegal sebuah pendekatan di mana suatu perjanjian atau kegiatan usaha dilarang karena dampak dari perjanjian tersebut telah dianggap jelas dan pasti mengurangi atau menghilangkan persaingan. Pendekatan per se ilegal harus memenuhi dua syarat. Harus ditujukan lebih kepada perilaku bisnis daripada situasi pasar. Karena keputusan melawan hukum dijatuhkan tanpa disertai pemeriksaan lebih lanjut, misalnya mengenai akibat dan hal-hal melingkupinya. Hal ini adil jika perbuatan ilegal tersebut merupakan tindakan sengaja oleh perusahaan yang seharusnya dapat dihindari. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan rule of reason. Pendekatan rule of reason adalah kebalikan per se ilegal. Dalam pendekatan ini, hukuman terhadap perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan harus mempertimbangkan situasi dan kondisi kasus. Karenanya, perbuatan yang dituduhkan tersebut harus diteliti lebih dahulu. Apakah perbuatan itu telah membatasi persaingan secara tidak patut? Untuk itu, disyaratkan bahwa penggugat dapat menunjukkan akibat yang ditimbulkan dari perjanjian, kegiatan, dan posisi dominan yang telah menghambat persaingan atau menyebabkan kerugian. Kedua metode pendekatan yang memiliki perbedaan ekstrim tersebut juga digunakan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal-pasalnya, yakni pencantuman kata-kata yang dapat mengakibatkan dan atau patut diduga. Kata-kata tersebut menyiratkan perlunya penelitian secara lebih mendalam. Apakah suatu tindakan dapat menimbulkan praktek monopoli yang bersifat menghambat persaingan? Sedangkan penerapan pendekatan per se ilegal biasanya dipergunakan dalam pasal-pasal yang menyatakan istilah dilarang tanpa anak kalimat
yang dapat mengakibatkan penerapan hukum persaingan usaha dalam suatu kasus persaingan usaha. Hukum persaingan usaha membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia atau RI untuk mengawasi dan menindaklanjuti persaingan usaha yang tidak sehat seperti pada kasus dugaan praktek diskriminasi PT Telekomunikasi Indonesia Persero Terbuka atau PT Telkom dan PT Telekomunikasi Seluler atau PT Telkomsel terhadap Netflix terkait penyediaan layanan akses internet provider. Majelis Komisi menemukan bahwa pemblokiran tersebut tidak mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memutuskan bahwa PT Telekomunikasi Indonesia Persero Terbuka atau PT Telkom dan PT Telekomunikasi Seluler atau PT Telkomsel tidak terbukti melanggar pasal 19 huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Anti Monopoli. Ini merupakan perkara dugaan praktik diskriminasi Telkom dan Telkomsel terhadap Netflix terkait penyediaan layanan akses internet provider. Perkara ini berawal dari penelitian inisiatif seiring dengan temuan yang mengemuka di publik terkait pemblokiran akses pelanggan berbagai jaringan yang dimiliki Telkom dan Telkomsel dalam mengakses konten Netflix sejak tahun 2016 hingga akhir 2018. Pada proses persaingan, ditemukan bahwa memang telah terjadi perilaku pemblokiran atau penutupan akses internet untuk layanan Netflix oleh para terlapor. Dalam hal ini, Telkom melakukan pemblokiran di jaringan tetap, fixed broadband, dan Telkomsel melakukan pemblokiran pada jaringan bergerak, mobile broadband. Majelis Komisi menyimpulkan bahwa telah terjadi perlakuan berbeda atau diskriminasi oleh para terlapor antara Netflix dengan penyedia Subscription Based Video on Demand atau SVOD lainnya. Namun demikian, Majelis Komisi juga menemukan bahwa pemblokiran tersebut tidak mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Hal ini mengingat ditemukannya berbagai bukti, antara lain bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk menghindari dari kemungkinan dikenakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Tidak adanya kerugian yang dialami Netflix dan konsumen masih bisa memiliki pilihan untuk melihat layanan Netflix melalui penyedia lainnya. Mengingat hingga saat ini belum ada aturan mengenai over the top, padahal menggunakan infrastruktur jaringan Internet Service Provider atau ISP dan terus tumbuh secara signifikan. Termasuk di dalamnya mengenai aturan pemblokiran dan situs internet bermuatan negatif, serta membuat aturan terkait hal-hal yang harus dipatuhi dalam kerjasama antara pelaku usaha ISP dengan pelaku usaha over the top, karena selain terkait aspek private atau business to business, terdapat juga aspek publik. Tujuan dari KPPU yaitu meningkatkan persaingan usaha dan kemitraan sehat untuk mendorong perekonomian nasional yang berkeadilan dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan tersebut selaras dengan tugas pokok dan tugas fungsi KPPU dalam struktur organisasi yang diatur Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019, Perkom Nomor 1/2019 adalah meningkatkan kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha, dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat, dan meningkatkan kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal. Sesuai dengan tujuannya,
KPPU harus menyelidiki lebih lanjut mengenai dugaan persaingan usaha yang tidak sehat, tidak hanya berasumsi tetapi harus dibuktikan dengan jelas seperti kasus di atas.